Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyara ikhwan, para setidah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam Selasa yang berbahagia ini kembali kita memuja-muja Allah tabaraka wa taala, kemudian berselawat dan salam kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, malam hari ini seperti yang sudah umumkan di grup, ya, kita awali dengan materi fikih. Ya, materi fikih. Ya, yang punya panduan bisa dibuka panduannya. Kita malam hari ini ikhwan azakumullah masuk kepada kitabus shalah. Ya, kitabus shalah. Ini bab kedua. Ya, kitabus shalah ini kedua. Setelah kita tuntas kemarin itu di kitab taharah, kita bersuci baru salat. Dan rata-rata ikhwan azakumullah di dalam fikih para ulama, ya, selalu rentetannya seperti itu. Taharah dulu baru salat. Kenapa demikian? Karena tidak sah salat kalau seandainya tanpa taharah, itu kan, tanpa bersuci. Makanya bab taharah itu rata-rata di dalam kitab-kitab fikih ulama selalu bab pertama, kitab taharah. Ya, ketika sudah seseorang itu suci dari hadas asghar atau akbar dan dari najis, ya, di saat itulah baru sah salatnya. Sah salatnya. Tapi kalau ternyata, ya, di dalam kesuciannya saja sudah bermasalah, pengaruh kepada ibadah salatnya. Karena dikatakan, ya, adzuhur iftah salat. Bersuci itu kuncinya salat. Jadi kalau seandainya bersucinya baik, bagus, sudah sempurna, insyaallah ibadah salatnya juga akan menjadi sempurna. Tapi kalau bersucinya tidak sempurna, juga pengaruh kepada salatnya. Ikhwan azakumullah, kitab shalah ini termasuk, ya, kitab pembahasan di dalam pembagian fikih, ya, termasuk bab yang panjangnya kitab shalah. Dalam kitab ini disebutkan di sini ada, ya, sebanyak 15 bab. Banyak itu. 15 bab. Ini luar biasa ini, kalau satu bulan saja kita bisa satu kali atau 2 bab kita ambil, mungkin nanti menjelang Ramadan tidak tuntas ini kitab shalah ini. Ramadan insyaallah sekitar 2 bulan lagi akan, ya, menyapa kita. Sekarang sudah bulan Januari pertengahan. Ramadan itu perkiraannya, ya, pertengahan bulan 3. Bulan 3. Ya. Jadi, ya, pertemuan kita pun di kajian mingguan ini pun tidak banyak juga menjelang Ramadan. Ramadan itu kita kan istirahat gitu. Ya, kitab shalah. Perhatikan ikhwan azakumullah, yang punya panduan, ya, bisa dilihat panduannya. Jadi untuk malam hari ini kita fokus kepada al-babul awal, bab pertama saja. Ya, nanti kita akan pelajari tentang fi ta'rifus shalah, tentang apa itu salat. Apa itu salat. Yang kedua, wa fadliha, apa fadilah, keutamaan ibadah salat itu apa. Ya, kemudian yang ketiga, wujubus shalawatil khams,
apa dalil diwajibkannya salat 5 waktu sehari semalam. Ini saja kita ambil bab pertama saja. Ya, bab pertama saja kita ambil ya, dan sisanya insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ma'asyiral ikhwan a'azzakumullah. Apa itu salat? Salat itu sebetulnya kan sudah menjadi bahasa Indonesia dan menjadi as-salah. Shalla yusalli. Ya, jadi kalau kita lihat kamus ikhwan a'azzakumullah, ya, as-salah itu artinya ad-du'a, itu secara bahasa. Apa doa itu? Apa doa? Doa itu kan menyeru, meminta, berdoa. Itu dia salah. Yaitu salah namanya. Dan ini bisa kita cek ikhwan a'azzakumullah. Dari awal kita sholat itu kan rata-rata yang kita baca itu adalah doa-doa. Benar? Doa-doa. Doa istiftahnya, kemudian nanti sampai al-fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim, kan doa juga itu kan. Ya, sampai nanti ya doa di antara dulu di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni, sampai nanti terakhir doa rata-rata itu. Maka dikatakan as-shalah itu secara bahasa adalah doa. Ya, kita itu lagi bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang sholat itu yunaji rabbahu. Apa artinya yunaji rabbahu itu? Lagi yunaji itu ya berdialog dengan Rabbnya orang sholat itu. Maka ketika ada yang sholat, kita tidak boleh membaca Al-Quran itu keras-keras sehingga terganggu teman kita yang lagi berdialog dengan Rabbnya. Kan luar biasa. Ya, nah, itulah munajat namanya, munajat dengan Rabb kita. Seperti itu ikhwan a'azzakumullah. Itu secara bahasa salat itu adalah doa. Secara syar'i apa itu salat? Nah, dan di panduannya ikhwan a'azzakumullah, ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Nah, itu salat secara syar'i. Ibadah, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dzatu aqwalin wa af'alin, yang mana ibadah ini kan memiliki ada akwal. Apa akwal itu? Ucapan-ucapan, doa-doa, zikir-zikir kan yang kita baca kita salat itu. Wa af'al, ada gerakan-gerakan. Ya, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Ada lagi duduk di antara dua sujud, ada duduk tahiyat, ada salam. Nah, itu namanya af'al. Ada gerakan-gerakannya. Makhsusah, yang mana gerakan ini itu khusus. Ya, tidak sembarang saja. Tapi sudah ada Nabi contohkan apa saja af'al di dalam salat itu. Kemudian apa lagi? Muftatahatun bit takbir, yang mana ibadah salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berarti kita dah masuk salat itu. Ya, kemudian muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya kita sudah selesai di dalam ibadah sholat kita. Itulah sholat. Ya, ada ucapan-ucapan, zikir-zikir, doa-doa yang kita baca, ada gerakan-gerakan yang khusus sesuai yang Nabi ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat, kata Nabi. Nah, itulah gerakan-gerakan dan doa-doanya.
Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itulah salat secara syar'i. Fadluha, apa keutamaan ibadah salat? Keutamaannya secara umum, bukan hanya salat 2 waktu semalam, semua salat. Ya, di sini sebutkan jamaah Nazarullah untuk salat yang wajib 5 waktu semalam itu jelas bahwasanya ibadah salat merupakan salah satu min arkanil Islam. Jelas saja. Salah satu daripada rukun Islam yang 5. Atas syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima shalah wa tuti zakah wa tasaddaq wa tahil baita istata' sabila. Setelah syahadatain langsung salat. Rukunnya. Ya. Dan juga dikatakan bal hiya amud Islam. Salat itu tiang agama. Ya, seperti bangunan masjid ini. Coba kalau seandainya tidak ada tiang, gimana? Atau ada tiangnya tapi ada yang keropos. Ada apa, kita pastikan bangunan ini tidak akan kuat. Makanya ikhwan a'azakumullah, yang mengaku dia Islam tapi tidak salat, ya berarti dia sudah merobohkan agama dia sendiri. Itu ada tiang rumah dia kan, berarti roboh gitu. Ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang luar biasa. Dikatakan ikhwan a'azakumullah, sebanyak itu syariat dalam agama kita. Banyak kan? Ya, ada ibadah puasa, apalagi zakat, haji. Ya, itu yang rukunnya pun lagi yang lain-lain, jihad dan sebagainya. Rata-rata ikhwan a'azakumullah Allah perintahkan melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihi assalatu wassalam. Kecuali satu. Ibadah apa? Ibadah salat. Ibadah salat ini berbeda daripada ibadah-ibadah syariat yang lain. Allah wajibkan ibadah salat ini langsung. Ya, Allah mengundang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha fi lailatul Isra'i wal Mi'raj. Langsung itu tanpa ada perantara. Ya, langsung Allah undang Nabi Muhammad, ya, terus menghadap Allah Jalla wa'ala, menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah Allah wahyukan perintah salat. Nah, kan berbeda itu. Jadi katakan fawqa sab'i samawat, di atas ya langit yang 7 Allah mewahyukan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Itu pertanda apa itu? Pertanda ibadah salat itu adalah ibadah yang luar biasa, berbeda dengan syariat yang lain. Makanya ikhwan a'azakumullah, wajar kalau nanti di padang mahsyar yaumul hisab, amal ibadah yang paling pertama Allah akan hisab itu adalah salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan tilawah Quran dan sebagainya, tapi as-salat. Kenapa demikian? Ya karena memang salat ini yang langsung dijemput oleh Nabi ke langit ke-7 sana syariatnya, dan tidak ada perantara antara Nabi dan Allah Jalla wa'ala ketika mewahyukan perintah kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Maka dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang nanti akan Allah hisab itu adalah salat. Malahan ikhwan azakumullah, dalam hadis ini dijadikan ibadah salat itu tolak ukur kebaikan diterima atau tidaknya amal ibadah yang lain. Nabi mengatakan
Ya fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau ibadah salatnya itu baik, bagus, sempurna, amal ibadah yang lain akan ikut bagus. Sebaliknya, kalau ibadah salatnya itu rusak, banyak yang ditinggalkan atau sama sekali tidak salat, fasada sairu amalihi, maka seluruh amal ibadahnya rusak dan Allah tidak mau melihatnya. Allah abaikan yang lain. Walaupun banyak lagi amal ibadah yang lain mungkin, tapi karena ibadah salatnya sudah rusak, Allah tinggalkan. Nah, itu luar biasanya salat itu, ikhwan azakumullah. Wasiat terakhir Nabi menjelang beliau wafat, di antaranya adalah as-shalah. As-shalah kata Nabi, jaga salat kalian, jaga salat. Karena itu telah ukur. Ternyata juga ikhwan azakumullah, tolak ukur salat ini bukan hanya di dalam diterima atau tertolaknya ibadah yang lain, tapi di dalam melihat kepribadian seseorang, salat itu juga bisa menjadi tolak ukur. Ini gampang saja, ya. Kalau kita pengen melihat, ya, tetangga kita itu baik atau tidaknya, gampang. Caranya tengok sholatnya. Kalau tetangga kita itu bergegas dia sholat, ketika ada dikumandangkan, saksikanlah tetangga kita itu adalah orang yang soleh, itu orang baik. Ustaz, gimana dengan, ya, saya punya istri Pak Ustaz, gimana caranya melihat dia itu baik atau tidak baiknya? Gampang. Lihatlah bagaimana istri kita itu menjaga sholatnya. Kalau pemalas sholat istri kita itu, berarti tidak bagus itu. Tapi kalau rajin dia sholat, dijaganya baik-baik ketika dalam kondisi suci, tambah lagi masya Allah dia sholat duha, dia sholat tahajud, saksikanlah istrimu adalah istri yang solehah. Baik begitu saja. Ya, yang mudah-mudahan misalnya kalau kalian nanti ingin memilih pasangan kalian, jadikan sholat itu tolak ukur. Ya, ada akhwat. Gimana kalian cara mengetahui dia itu orang baik? Tanyakan kepada teman-temannya bagaimana, ya, akhwat itu di dalam menjaga sholatnya. Kalau disampaikan, oh masya Allah Ustaz itu akhwatnya solehah kali, sholatnya masya Allah, bukan wajib saja, tapi apa, duha juga, witir juga, tahajud tidak pernah tinggal. Nah, kejarlah itu, jangan sampai lewat golden. Ya kan? Nah, seperti itu. Sebaliknya sama juga. Kalau nanti ya kita punya anak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, ikhwan misalnya, bagaimana kita mengetahui dia laki-laki baik? Tanyakan bagaimana dia menjaga sholatnya. Itu saja. Makanya ikhwan azakumullah, diceritakan kalau di zaman, ya, orang tua kita dulu lah, ya, di zaman-zaman tahun-tahun 70-an, 60-an, itu berbeda mereka. Kalau ada yang datang ke rumah dia pengen melamar anak gadisnya, disuruhnya datang menjelang waktu sholat. Datanglah nak. Kalau perlu katanya datangnya itu menjelang waktu sholat jahriyah, maghrib atau isya. Apa tujuannya, ikhwan? Orang tua ini dia akan melihat respon dari calon menantu dia ini ketika datang waktu sholat. Ketika ada memandangkan maghrib misalnya, Allahu Akbar, bagaimana reaksi dia? Kalau dibilangnya, maaf Pak, sepertinya sudah azan, saya izin ke masjid dulu sholat. Berarti apa kata calon tuanya? Ini masya Allah. Itu mantap katanya. Ada lagi yang subhanallah, nak ada usaha ke masjid nak katanya, di rumah saja kita berjamaah katanya. Apa tujuannya?
Dia suruhnya lah golden maju nak imam dia. Ya kan? Majulah golden, Allahu Akbar. Nah, jadi calon mertuanya jadi imam, menjadi makmum, istrinya, anak perempuannya menjadi makmum, dan disitulah mertua itu menilai, oh masya Allah, golden ini layak menjadi imam untuk anakku. Kenapa? Bisa di imam salat, bacaannya bagus, khusyuk. Tak perlu lagi dahulu itu bertanya apa pekerjaanmu, tak ada ditanya. Tamatan apa kamu, tak ditanya. Asal sholatnya sudah bagus. Kalau sekarang bergeser dia, bergeser. Ada ikhwan yang melamar anak gadis seorang, apa kau? Ya enggak? Kerja yang ditanya. Memang tak salah, cuman itu bukanlah tolak ukur dalam kebaikan. Tak salah, benar juga itu. Ya tamatan apa dia? S1, S2, S3 gitu kan. Seperti itu. Ada lagi yang luar biasa nih, ikhwan azakumullah, apa kunci yang dia bawa? Mak Pajero bawa kuncinya. Ini mantap ini katanya kan. Ya Fortuner kuncinya datang. Ya pas sudah akad nikah, mana kemarin Fortunernya nak? Di rental tuh Pak katanya. Rupanya rental. Ya, ini sholat ini luar biasa, ikhwan Rasulullah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, walaupun sebagian ulama itu ada yang melambahkan, idza ra'aita ar-rajula ya'tadu al-masjid fashhad lahu bil iman. Kalau kalian menyaksikan ada seorang laki-laki yang dia itu bolak-balik ke masjid ketika sholat, dia berjamaah, dia tidak subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, fashhad lahu bil iman. Masya Allah. Saksikanlah laki-laki itu orang beriman kepada Allah. Salat itu. Sudah lihat, Ustaz? Ya, tapi kalau ketika ada dikumandangkan salat, masih asik dia itu di meja domino dia, di warung, di kodai, itu payah. Gimana kita mau mengatakan dia baik, soleh, ya? Sedangkan panggilan Allah saja dia tidak peduli, diabaikan sama dia. Maka salat ini merupakan tolak ukur dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya fadilah juga ikhwan azakumullah dikatakan Nabi Muhammad SAW kana idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Ternyata sholat itu tempat curhat kepada Rabb kita. Nabi SAW dikatakan dalam ayat ini, apabila Nabi itu dalam menghadapi sebuah masalah, Nabi dalam kesedihan, ada sebuah permasalahan, apa yang dilakukan? Faza'il salat. Nabi sholat, berruku sholat, ya, mengadu kepada Rabbnya, bermunajat kepada Rabbnya, selesai, hatinya tenang. Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW kalau Bilal sudah azan, kan nunggu iqamah kan, setelah qobliyah sebagainya, Nabi itu mengatakan bukan aqimis shalah Bilal, tapi apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Arihna bis shalah. Itu berarti arihna itu. Arihna itu, wahai Bilal, tenangkanlah jiwa kami dengan salat. Qomat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, salat. Ini ternyata apa ikhwan? Salat itu akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Tidak percaya, cobalah. Kalau ikhwan sekalian lagi ada musibah, lagi kesedihan, lagi ada sebuah hajat, coba salat. Curhat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangun sepertiga malam, insyaallah selesai itu urusannya. Itu dia salat, ikhwana azzakumullah. Berikutnya merupakan dari fadilah salat juga bahwasanya salat, ibadah salat itu bisa menghapuskan dosa kesalahan.
dosa kesalahan kita. Disebut dalam hadis as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Antara salat wajib ke salat yang berikutnya, ya berarti kan subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, ke isya, isya ke subuh, kan itu ada antara. Ternyata apa? Itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat itu. Ya misalnya tadi pagi, ya jam 9.10 ada yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Zuhur dia sholat berjamaah lagi, maka dosa yang jam 9.10 tadi itu Allah hapuskan. Kenapa? Karena dia sholat zuhur. Ada lagi yang berdosa mungkin jam 2 siang, ya terus asar dia sholat lagi, Allah hapuskan dosa yang siang tadi itu. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ikhwan azakumullah, itu ada riwayat menyebutkan ada seorang sahabat Nabi, dia itu lagi berjalan. Di jalan ketemu sama akhwat cantik luar biasa. Digodanya lah, dirayu-rayunya lah. Setelah itu dia menyesal, ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah banyak dosa, Pak. Tadi ketemu sama akhwat di jalan, saya goda, saya rayu-rayu juga dia. Ya, turunlah ayat untuk mendirikan sholat. Ya, dan dikatakan in hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya amalan yang baik itu akan menghapuskan dosa kesalahan. Kan luar biasa. Hari ini ikhwan akhwat azakumullah, pasti kita banyak dosa. Ya, kan? Handphone ini kan kadang setiap saat bersama kita, buka Facebook, buka YouTube, kan banyak dosa kita itu, dosa mata. Bagaimana cara menghapusnya? Itulah sholat. Ketika kita berwudu, cuci muka kita, ya maka dosa-dosa mulut, mata, telinga dihapuskan oleh air wudu itu. Tambah lagi sholat, Allahu Akbar, terhapuslah aja. Maka berbahagialah yang menjaga sholat di waktu saya semalam. Kenapa? Dosanya selalu terhapus itu dari ibadah sholat itu. Kemudian juga Nabi SAW mengumpamakan sholat itu seperti orang mandi. Dan dikatakan dalam hadis ini, ara'aitu law anna nahran bi babi ahadikum. Coba kalian bayangkan, kata Nabi, ya di depan pintu rumah kalian itu ada sebuah sungai mengalir, tinggal lompatnya lagi, ya kan, mandi. Yang tasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Dia mandi di sungai itu karena dekat di pintu rumah dia. Dalam sehari semalam 5 kali. 5 kali dia mandi. Kata Nabi, hal yabqa min rani syai'un. Coba kalian bayangkan, apakah masih tersisa lagi daki di kulit dia? 5 kali sehari semalam dia mandi. Kita aja mungkin paling banyak mandi 3 kali, subuh, siang, sore. Kadang 2 kali, nak subuh sama sore saja. Ada yang sekali, subuh aja, atau sore aja, ya kan? Di Indonesia, kalau kalian nanti di Madinah atau di Saudi, jarang lagi, ya. Dulu Ustaz di Madinah itu dulu paling mandi itu sekali 3 hari. Kadang sekali sepekan mandi. Dan itu dikatakan kalau ada yang mandi dalam sepekan itu 3 kali, itu dikatakan laki-laki rajin mandi. Nah, kalau di Madinah beda dengan sini kan. Kalau sini tidak mandi sehari, lumayan. Nah, itu bedanya, ya. Karena di sana itu keberkahan luar biasa. Ya, jadi keringat kita itu tidak seperti di Indonesia. Kalau kita kan keringat basah, ya, kering gitu. Jadi 3 hari tidak mandi tidak apa-apa. Ya, jubah kita tetap harum, kita tetap semangat gitu. Ya,
Nanti kalau ada yang kuliah Madinah nanti kalian bisa rasakan itu. Baik, ya ini 5 kali sehari semalam dia mandi. Nah, kan luar biasa itu. Maka qalu la yabqa min darani syai'. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, 5 kali dia mandi sehari semalam, tak mungkinlah dakinya masih tersisa, katanya. Bersih itu laki-laki itu, katanya. Qala fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihinna khataya. Begitulah kata Nabi perumpamaan kalian salat 5 waktu sehari semalam. Allah menghapuskan dosa kesalahan kalian dengan salat itu. Jadi ikhwan azakullah, kita salat itu sebetulnya sama dengan kita membersihkan dosa-dosa kita. Sama itu. Sama dengan kita mandi. Ya, lagi kita keringat, lagi rasa tidak enak badan, mandi kita kan. Bersih. Ya, kalau sempat ada di antara kita yang mandi 5 kali semalam, gimana nanti boleh? Bersih dia kan? Bersih kali itu. Ya, nah, ternyata sholat seperti kita mandi, membersihkan jiwa kita dari berbagai dosa kesalahan kita kepada Allah Taala. Ya, yang poin terakhir adalah wujubuha. Apa dalil mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam? Katakan di sini ikhwan azakullah, bahwasanya sholat 5 waktu sehari semalam diwajibkan dengan dalil kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala aqimus shalah. Itu perintah. Dirikanlah sholat. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Wahai Muhammad, ya, perintahkanlah kepada hamba-hambamu yang beriman untuk mereka itu mendirikan sholat. Ini perintah semua. Ya, kemudian juga dalam hadis ya disebutkan ketika Nabi Isa Mi'raj itu dikatakan hiya khamsun wa hiya khamsunna. Itu apa artinya itu? Hiya khamsun wa hiya khamsunna. Itu apa maksudnya? Hiya khamsun wa hiya khamsunna. Apa artinya? Dia khamsun wa hiya khamsunna. Dia 5 waktu, 5 salat. Wa hiya khamsunna, dan pahalanya sama dengan 50 kali salat. Karena kalau kita baca lagi sejarah Isra Mi'raj itu ikhwan azzakumullah, awal pertama Allah perintahkan kepada Nabi itu khamsuna salatan, 50 kali sholat. Coba kita bayangkan sama antum, sehari semalam 5 waktu sholat, 50 waktu sholat. Kita punya 24 jam, macam mana? Bagi 50. Jadi setiap berapa jam itu kita sholat kita? Enak jaraknya. Coba kan, itu awalnya itu 50 kali sholat, bukan 50 rakaat, tapi 50 sholat. Mungkin ya ada duha jadi wajib dia ada banyak lagi jadi itu kalau 50 itu. Ya, dan itulah jasa Nabi Musa alaihissalam kepada kita. Nabi Muhammad ketika Allah perintahkan, wahai Muhammad, aku wajibkan atas umatmu 50 kali sholat, Nabi tidak bicara apa-apa. Sami'na wa ata'na. Nabi turun melewati Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Kata Nabi Muhammad, 50 kali sholat. Irji' ila rabbika. Muhammad, datangi lagi Rabb kau, minta kurang. Kenapa demikian? Bani Israel itu jauh lebih kuat, lebih besar badannya, umat kecil. Tidak sanggup umatmu itu, katanya. Hanyalah pergi lagi dari menghadap Allah. Dikurangi berapa?
5 kan? 5, 5, 5, 5. Coba dibayangkan berapa kali Nabi bolak-balik itu. Sehingga menjadi 5. Berapa kali itu Ustaz? 9 kali kan? Nah, coba 9 kali Nabi itu bolak-balik kembali minta kepada Allah atas arahan Nabi Musa. Setelah sampai 5, Nabi Musa masih bilang, berapa Allah wajibkan? 5 wahai Musa. Inci ila rabbi katanya. Udah, minta lagi kurang katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Sudahlah wahai Musa, saya malu kepada Rabb saya. Nah, udahlah 5 ini yang saya bawa ke umatku. 5. Ya, ketika itu ada yang memanggil. Itu dia, wahai hiya khamsun, wahai ya khamsun. Wahai Muhammad, 5 yang kamu terima ini, yang kamu sudah terima ini, itu sama dengan pahalanya 50 sholat yang di awal tadi itu. Bayangkan. Nah, begitulah. Tidak juga mau, kan itu Masya Allah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Musa hari ini terjadi. Ya enggak? Kata Nabi Musa, umatmu itu tidak sanggup. Ya benar rupanya. Jangan 50 lagi. 5 kali waktu sholat saja banyak umat Muhammad yang tidak melaksanakannya. Ya, apatah lagi kalau sempat 50. Tidak dapat kontrol. Ya kan, coba tuh bayangkan di mana mau kerja. Tidak dapat kerja lagi itu. Bentar-bentar adzan masjid Ar-Rayyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Baru berapa jam adzan lagi. Masya Allah. Ya, tidak terbayang kita itu. Tapi Allah Karim, Allah Maha baik, Allah Maha penyayang kepada umat Muhammad SAW. Akhirnya 5 saja. Ya. Kemudian na'azakumullah, dalam hadis yang disebutkan ada yang bertanya kepada Nabi tentang syariat Islam. Ya, dan di antara Nabi menyebutkan salat 5 waktu sehari semalam. Qala sa'il, hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa'a. Ya Nabi, kalau memang 5 yang Allah wajibkan, apakah ada lagi yang lain salat yang diwajibkan? Tidak, kata Nabi, kecuali kalau engkau itu mau bertatawwu. Tatawwu itu salat yang sunat itu. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Nah, itu tidak wajib ya kan? Yang wajib yang 5 saja. Ya, seperti itu. Kemudian atas siapa yang diwajibkan alal muslimil baligil akili, atas setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Itu sudah wajib itu. Ya, adapun anak-anak yang sebelum balik disebutkan di sini, ya, walakin yu'maru bihal auladu litamami 7 sinin. Adapun anak-anak yang umurnya sudah 7 tahun itu dianjurkan untuk melatih. Wa yudrabuna ala tarkiha li ashrin, dan malahan ikhwan boleh dipukul anak kita umurnya 10 tahun kalau mereka juga tidak mau disuruh sholat. Tidak apa-apa, untuk terbiak. Ya, sebelum mereka balik. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, maka ikhwan, dalam agama kita ternyata hukum fisik itu ada, cuman biqadarin, harus terukur, bukan mencederai, ya, tapi untuk ya mentakdib, untuk ya melatih seperti itu boleh, tidak apa-apa. Ya, 7 tahun diperintahkan, 10 tahun boleh dipukul. Kalau udah balik, tendang lah. Nah, itu udah wajib hukumnya kan, individu dia sudah nanggung urusannya sendiri. Makanya ikhwan azakumullah, dari kecil kita membina anak-anak kita, bawa aja sholat, apa-apa. 7 tahun ke masjid, biar terlatih dia kan. 10 tahun bawa ke masjid, ya, bawa aja sholat biar mereka terlatih. Kemudian bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Ini yang terakhir ikhwan Allah kata di sini, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, jahadaha,
au tarakaha faqad kafara. Orang yang meninggalkan salat dan dia itu ya memang meninggalkannya itu dengan meyakini salat itu tidak wajib, maka dia kufur dia. Tapi kalau sekedar dia tinggal, kenapa kamu tidak salat? Lagi malas Pak Ustaz. Nah, ulama menyebutkan dia sudah berdosa besar, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia bilang, kenapa kamu tidak salat? Ngapain salat Pak Ustaz? Ya, bikin repot saja katanya. Ya kan? Tidak merasa bersalah dia itu. Setelah sholat, saya ngapain sholat? Dan juga pertama rezeki saya katanya. Nah, dia meremehkan, menantang akan kewajiban sholat itu sendiri. Di mana dia bilang, kan tidak wajib sholat Ustaz ya. Siapa yang mau sholat lah katanya. Nah, tidak. Nah, ini jatuh dia kepada kekufuran. Bisa murtad dia itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Ya, perjanjian antara kita dengan orang yang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi. Barang siapa meninggalkan salat itu maka dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ikhwan azakullah. Bab pertama, insyaallah pada pertemuan datang kita masuk kepada bab kedua, bab al-adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Sasudin bawa jamaah gas